kadang menurut mereka tandanya lu cakep. Aduh Tuhan. Iya nggak? Tapi ada kan yang kayak gitu. Ini kalau nggak digodain, malah sedih lu. Ada kan yang kayak gitu kondisinya gitu di masyarakat. Tandanya tuh orang masih demen sama lu. Itu Lu yang jangan gitu. itu yang terjadi sama kemarin kasus jurnalis ya yang di transportasi publik gitu, Mbak. Pada saat dia lapor, ya artinya mbaknya cakep, di videoin. Oh iya itu. Astagfirullahaladzim. Itu gua juga. Bahkan sebenarnya gini, dulu aku nggak tahu bahwa itu yang terjadi adalah mungkin pelecehan ya gitu. Tapi apapun yang membuat kamu tidak nyaman dan tidak merasa aman, itu udah termasuk pelecehan. Salut banget gue ngelihat komunitas teman-teman mitra itu solid banget, kalau ada apa-apa tuh gercep langsung turun dan saling membantu. Itu menurut gue itu salah satu yang emang harus dilakukan sama komunitas. Ya. Berikan ruang aman. Itu menurut gua salah satu inilah ya, harapan lah. Seputar sahabat. Ada Kayako. Ini yang di Instagramnya namanya It's Yako. It's Yako. Ada juga It's Drugon. It's juga ada. Geng It's dia ya. 1, 2, 3, 4. Aku datang bawa berkat. Iya, betul Kayako. Dia apa loh? Aduh, kita. Iya, Apalagi itu disiapin dari malam tuh, Bang. Iya. Apa ya? Udah lah, Bang. Ya gitu. Tapi seru ya itu. Iya. Kalau ini kan kayak apa? Liriknya hip hop tuh kan kayak pantun, Bang. Iya. Belakangnya sama semua, jadi kayak dengerinnya enak gitu. Apalagi kan kalau yang Indo kan, keren banget. Kita lagi itu ngobrol sama apa? Bang Upi. Iya. Shout out Tuan 13. Kirain nggak kenal Bang Rian. Kenal. Jadi wah, temennya. Temennya banyak banget. Masa sih? Nah kemarin Bang, jadi kenapa Kayako hari ini ada di sini? Kemarin tuh kita sempat DM-an lah. Lagi ada cerita yang seru lah kemarin ya di DM ya. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, ini kan akan seru banget nih ceritanya nih. Titipan tuh katanya. Bener, ada titipan. Ada titipan. Apa tuh, Bang? Titipan menyenangkan. Nanti tonton sampai habis karena kita akan bagi-bagi hadiah ya. Pik ya? Apa sih Pak hadiahnya Pik? Apa tuh Bang Pik? Ratusan ribu. Ratusan ribu. Aku boleh ikut. Boleh ikut, semua boleh ikut. Yeay. Apa Pik? Cash ya? OVO ya? Wih. Ya ikutin lah sampai habis ya. Ntar kita akan bagi-bagi hadiah. Seperti itu ya kurang lebih. Boleh kenalan-kenalan dulu Boleh, kan, ya? boleh. Ya. Sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk, aku musik juga kan, aku nge-rap. Iya. Terus kebetulan lagi menyiapkan untuk tour di UK. Ih, Alhamdulillah dapat beberapa titik. beberapa titik ya. Titik beberapa lagi kayak gitu ini. Ya, oke. Terus kemudian masih jadi pengajar dan juga head of academic di SAE Indonesia. Terus lagi jalanin komunitas Hip Hop Planet, itu komunitas running. Iya. Hari. Saya ikut kan? Iya. 2 kali doang sih baru. Nggak apa-apa. Yang penting pernah daripada nggak pernah sama sekali gitu. Terus ada ya proyek-proyek yang lain lah, yang bantu teman atau mengedukasi tentang kekerasan dan pelecehan. Betul. Nah, tapi kalau gue Mang ya, gue sejujurnya nih, ini ada atau nggak ada acara ini, gue sangat mengagumi kakak ini. Aduh. Jugglingnya banyak banget, Mang. Apa tadi? Rapper? Iya. Apalagi? Dosen. Dosen. Dosen ya? Terus lagi Aktivis. Karena apa bedanya tuh? kalau teman-teman aktivis lebih banyak kan ya, dia turun ke jalan melakukan pendampingan, melakukan ya pokoknya pendampingan banyak lah. Kalau saya kan belum tentu bisa turun ke jalan gitu from time to time atau melakukan pendampingan. Jadi lebih banyak bersuara melalui karya. Aktivis. Aktivis. Iya. Tapi juga nggak cuma itu, Mang. Sebagai seorang ibu juga, ya. Diurusin itu anak di rumah harus tetap. Nggak Iya. boleh host itu. Iya. Banyak aktivitasnya aman ya Kak, ngatur waktunya ya? Alhamdulillah aman karena support sistemku, ada ibuku dan ada anakku di rumah yang membantu untuk aku bisa tetap beraktivitas dengan aman. Iya. Aman tuh semua tuh ya. Kadang nggak aman sih, kadang nggak aman kayak misalnya kadang pulang malam gitu ya, anakku udah tidur, ibuku udah tidur, jadi aku ngobrol sendiri. Iya. Gue tanya Andrew, kenapa? Tuh orang gimana jalaninnya? Ngajar musik
Banyak banget Bang aktivitas. Mau coba Asli. survive, Bang? Iya, mencoba. Tapi fun terus orang ini. Cengar-cengir, tawa-tawa gitu. Fun terus, menyenangkan sekali, sangat positif. Ya. Tapi sekarang kalau bicara rapper, tadi mau ke UK apa tuh? Ya, Kalau jadi boleh tahu. kebetulan aku diundang untuk main di Loud Women Fest. Loud Women Fest. Women Fest. Itu di London tanggal 7 September. Jadi dari situ karena aku apply, memang aku suka apply untuk main di festival. Oke. Dan alhamdulillah diterima, terus diundang. Lalu pas dapat gig itu, aku coba cari titik-titik lain, gitu. Coba apply. Alhamdulillah dapat 6 titik. Satu, aku berangkat. Ini masih nunggu visa ya, jadi mohon didoakan teman-teman, mohon doanya visanya aman. City pertama itu Newcastle, terus turun ke Margate, ke Hastings, Exeter, sama satu lagi apa ya? Oh, Canterbury, terus terakhir London. Jadi berangkat tanggal 30, pulang tanggal 8 September. Boleh sedikit cerita nggak selain turnya itu ya? Kan Loud Women Festival. Apa sih yang disuarakan itu? Loud banget tuh women Iya. Kebanyakan sebenarnya banyak, kalau dari genrenya itu macam-macam ya, dari rap, hip hop, terus kemudian banyak kan punk. Gitu. Oh iya. Banyak kan teman-teman dari punk gitu. Dan ya isu-isu yang disampaikan sebenarnya dari isu-isu yang biasa gitu, kayak we wanna have fun, sampai ke isu-isu ya sosial, terus kemudian isu-isu kekerasan, pelecehan, tapi ya mostly we just wanna have fun. Kita pingin create ruang aman. Loud Women Fest itu pingin create ruang aman untuk perempuan gitu. Karena kan banyak ya festival udah majority festival yang gue juga pernah dapatkan infonya itu didominasi oleh performer laki-laki. Ini performernya Perempuan semua. semua. Majority perempuan. Ya, kalaupun memang ada Ya, band ya, membernya ya. ya, Ya, paling ya, main betul. instrumen apa gitu. Tapi majority perempuan semua. Makanya namanya Loud Women Fest. Dan ini tuh bukan yang pertama kali kan. Maksudnya gue juga sempat lihat yang kemarin tuh sempat ke US juga ya. Ya, sama Tuan 13 di South by Southwest. Itu apa lagi tuh? South by Southwest memang itu festival tahunannya dari negara bagian di Austin, Texas ya. Itu udah salah satu festival yang paling tua. Kebetulan itu juga kita prosesnya apply, dikurasi segala macam, terus kemudian alhamdulillah dapat. Dari Indonesia? Dari Cuma Indonesia pada tahun kemarin itu memang hanya kita berdua. Hanya Yako dan Tuan 13 dan rapper yang pertama untuk main di rapper Indonesia pertama yang main di South by Southwest. Gokil banget sih. Guys, itu ternyata kalau buat di luar negeri tuh kayak gitu ya Kak. Maksudnya harus nge-play dulu, nggak yang kayak di calling tuh ada Indonesia yang bagus gitu. Iya, ada dua cara sih memang gitu. cara Mereka gitu. kurasinya biasanya memang dari melihat dari ini ya YouTube, dari karya gitu. Terus kemudian mereka juga memungkinkan untuk kita apply gitu, karena selalu diundang untuk siapapun diundang untuk ikutan. Ya udah, tapi tetap ada proses kurasi karena kaget juga sih karena dari berapa ribu yang aplikasi ya kita kepanggil gitu. Itu alhamdulillah banget, kaget juga. Banyak berarti yang nge-play ya Kak. Iya banyak banget, dan setelah itu yang mengagetkan lagi dari US, seminggu berikutnya dapat tawaran main di Bubble Music XP itu di Marseille di Prancis. Ini Iya tuh. habis dari US Ini kita undangan tapi? undangan juga, undangan. Sebelumnya enggak, itu juga kita apply, tapi menariknya udah apply itu sebelum COVID. Tapi ternyata pandemik terjadi, udah nggak mikir apa-apa kan. Acara postpone. Acara postpone. Ternyata tiba-tiba dapat kabar, you have been invited to perform at Bubble Music XP. Ngomong sama Tuan 13, karena nggak semuanya, jujur nggak semua uang produksi di cover. Terus ngomong sama Tuan 13, Pi, gimana nih? Dimas. Berangkat gak nih gitu. Si Upi, gas saya dulu gitu. Masalah uang produksi kita usahakan bersama-sama. Dan alhamdulillah bisa berangkat ke sana. Gimana audiens di sana tapi? Wah, Harus berbahasa seru sih. Inggris nggak sih musiknya? Nah, itu yang sebenarnya kalau gue jujur lebih takut ngurusin admin, kayak visa terima nggak nih ya gitu, visa dan segala macamnya. Nah, kalau Upi Tuan 13 itu
dia lebih concern ini nanti gimana ya kita ngomong pakai bahasa Indonesia, nge-rapnya dalam bahasa Indonesia, terus ngerti nggak ya lagu-lagunya gitu. Tapi Tuan 13 juga yang menyemangati, ayo ini kan kita berkomunikasi melalui musik. Jadi musik is universal. Kita berikan energi kita tangkap energi mereka. Nyampe tuh ya rupanya. Nyampe. Yang pecah sih, yang paling pecah itu di yang di US kita main 2 kali. Yang hari kedua itu ada komunitas Indonesia yang datang. Dan komunitas Indonesianya itu bukan anak muda, tapi ibu-ibu yang ada di sana. Tapi itu gokil banget di garda depan dong. Kita minta untuk ayo semuanya turun, everybody get down. Mereka turun semua terus lompat bareng gitu. Tapi yang paling gokil juga di Marseille pas di Bubble Music XP. Kita sempat ke Amsterdam juga main di acara di salah satu record store di sana. Terus habis itu terakhir di Marseille. Itu kita takut karena tadinya ditaruh di paling akhir. Wah, paling akhir nih udah basian-basian kan ya, kayaknya udah capek gitu semua. Tapi ternyata pas ngelihat ke panggung, kita di belakang panggung, Upi tuh sampai muntah 5 kali, 4 kali kali tuh orang kalau mau manggung kan dia nervousnya muntah ya. Gue sakit perut kalau gue. Terus udah begitu lihat ke panggung, wah penuh loh dari belakang sampai dari depan sampai belakang. Ruangannya mungkin segede apa ya? Ya nggak yang gede kayak fairground gitu, tapi cukup besar lah untuk menampung ada mungkin 400-500 orang ada itu penuh dan ya udah kita manggung mereka gegap gempita lah pokoknya bener-bener hura-hura gitu ya lompat diminta lompat gitu dan emang bahasanya ya akhirnya kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris tapi kita belajar sedikit bahasa Prancis. Tapi standar ya, Safa gitu. Gitu. Seru tuh ya. Seru banget dan ya makanya senang banget tahun ini akhirnya bisa berangkat juga tapi tahun ini aku berangkat sendiri gitu. Karena kebetulan memang ya karena Loud Women Fest ya jadi Tuan 13-nya nggak ikut dulu gitu. Ya. Ini pertanyaan Fikri nih, titipan Fikri nih kayaknya. Langsung bang. Awalnya ya nggak kalau gua kan nggak kenal jadi kayak ini pertanyaannya lu beneran nanya ini nih gitu. Ini Fikri nih titipannya nih. Titipan bang. Kenapa namanya bisa Yako, Kak? Yako itu bukan nama panggung sebenarnya, nama kecil, nama teman-teman. Oh, beneran? Nama panggilan dari SD kelas 6. Jadi dulu aku tuh punya komunitas, dulu namanya bukan komunitas ya, grup-grupan lah di SD. Cewek-cewek semua. Menyebut nama menjadi Metal Girls. Metal Girls. Metal. Terus karena emang aku juga suka musik. Musik tuh nggak cuma suka hip hop tapi juga suka metal, rock lah. Gitu. Nah, dulu tuh jadi akhirnya kita punya nama yang keren-keren gitu. Nama asliku kan Yani Oktaviana gitu ya. Terus kayaknya kalau dibikin kita tuh seolah-olah bikin kayak fans club terus kita ngirim surat ke sebuah majalah waktu itu menawarkan kalau punya pertanyaan tentang band-band metal dan rock silahkan kirim ke kita. Kalian bisa pilih nama-nama ini untuk menjawab pertanyaan kalian, gitu. Siap. Ya udahlah, akhirnya gue dikasih nama. Lu namanya jangan Yani deh, namanya Yako aja gitu. Oh ya udah, akhirnya sampai kepake lah sampai sekarang gitu. Sorry tadi itu SMP. SD kelas 6. SD kelas 6. Iya. Masih valid nih namanya pakai ini. Masih asik didengar juga gitu, Bang. Jadi itu bukan nama panggung, soalnya emang nama panggilan dari kecil. Iya. Terus nge-rap gimana awalnya? Kenapa bisa? Tadi kan metal awalnya. Ya pada saat itu kan kita ngomongin tahun 90-an ya. Ya. Tawan deh gua umurnya. Baksa deh. Saya tinggal pulas. Itu musik-musiknya kan ya metal, zamannya Sepultura, Metallica. Terus tapi di tahun 93, 94 rap masuk. Radio semua puter rap. Nah, aku emang karena suka ada musik dari kecil, udah dengerin metal segala macem, pernah nyanyi lagunya Scorpion. Iya. Terus Wind of Change bro, tapi nggak bisa Siul, yang Siul drummernya.
Terus akhirnya ya udah kok radio banyak muter lagu-lagu musik-musik rap. Ini musik apa ya? Kok begitu denger langsung bisa gitu deh ya kan? Otomatis aja gitu ngikutin gitu. Nggak headbanging, kalau headbanging sakit leher ya kan gitu. Gini-gini aja gitu, enak gitu. Oh ini ramainya rap ya. Oh udah tuh tertarik. Oh ini cara nge-rap ya susah juga ya. Dulu kan ya dengerinnya di radio, nggak kalau sekarang kan di YouTube ada subtitlenya, ada captionnya. Dulu akhirnya dengerin di radio, direkam di kaset gitu, direkam di kaset kosong atau rekam ditiban kaset lain, terus dicatat liriknya, entahlah Inggrisnya kayak apa itu kan? Oh bener tau enggak, pokoknya pokoknya kayaknya segitu. ini deh ya gitu. Terus ya udah, terus berusaha belajar. Terus satu kali ada sebuah radio membuat kompetisi mengucapkan selamat ulang tahun ke radio tersebut. Ya udah aku sok-sokan nelfon terus nge-rap. Ya udah habis itu diundang untuk datang ke radio itu dan Sorry, nulis lirik berarti untuk ucapan itu. iya. Tapi ya kacau lah liriknya. Dengan pemahaman yang udah didengar aja nih. Iya, gitu. Kayaknya sih gini nih. Ya kayak sok-sok ada selamat ulang tahun ya gitu. Kacau lah gitu. Terus ternyata menang dan di radio tersebut ada komunitas hip hopnya. Nah, namanya Pumpkin Rapper Crew di radio S103 pada saat itu. Ya udah akhirnya diundang datang, terus dikenalkan, itulah cikal bakal aku mulai nge-rap karena aku mulai dimentorin sama Pumpkin Rapper Crew sampai akhirnya masuk ke kompilasi Pesta Rap 2 di tahun 96. Udah dari situ ya emang pas aku pertama kali denger musik itu di tahun 92 pas aku umur masih 13 tahun lah. Aku someday mikir pas lagi belajar, someday I wanna be a rapper. Dan itu Dari kecil udah sekritis ini? nggak kritis, itu kayak cita-cita. Sebenarnya mimpi. Nah, menurut gue tuh kalau rapper tuh harus menyuarakan ya. Nah pada saat itu saya belum tahu tentang itu karena edukasinya kan nggak ada. Cuman dengerin lirik-lirik terus dengerinnya Public Enemy. Asik aja dulu, asik aja dulu ya. gitu. Liriknya juga kagak ngerti artinya apa kadang-kadang kan gitu. Jadi ya udah, kok dengerin asik, energinya dapat udah. Tapi dari situ mulai baca liriknya, lirik-liriknya Public Enemy yang syarat dengan isu sosial, terus ya lirik-lirik macam-macam. Jadi mulai paham. Tadi yang mentorin siapa? Sorry. Pumpkin Rapper Crew. Pumpkin Rapper Crew. Pada waktu Di itu Surabaya. Ada anak cewek lain nggak? Ada salah satu Pumpkin Rapper Crew tuh namanya Mbak Rani namanya, Rani Pavo kalau nama ininya, nama panggilnya dia. Itu salah satu. Jadi dulu nge-rapnya tuh lagunya Queen Latifah, lagunya Salt and Pepper. Karena kayaknya pada tahun itu tuh di zaman-zaman itu kan cukup ini ya. Nggak Ada kayak deh. sekarang gitu yang kayak kegiatan cewek tuh ini, kegiatan cowok tuh ini. Ini bukan kegiatan cewek nih gitu. Tapi mungkin karena ada senior, ini ada cewek nih. Iya, gitu kali iya. ya jadinya. Nah, mungkin gue juga dibesarkan di di keluarga yang nggak pernah tuh mereka ngomong cewek nggak boleh begini gitu. Jadi ya udah gue gas aja selama itu positif gitu. Jadi tapi memang pada saat itu dunia radio itu sempat ada stigma negatif gitu. Jangan main-main sama orang radio nanti di-speakin. Iya. Rasanya gitu tuh. Di-speakin. Dulu nggak di-speakin apa ya, kayak kamu nanti dibohongin apa-apa. Karena kan dulu dan mungkin masih sampai sekarang ya, broadcaster atau penyiar-penyiar radio itu kan sebuah persona ya. Dan orang mengidolakan. Nah banyak tuh orang keluarga gue yang di Surabaya bilang hati-hati ya gitu, kamu jangan main-main ke radio nanti kamu diomonginnya nggak bener-bener segala macam. Sempat ada itu, tapi bukan diperpisahkan karena gender gitu sih. Tapi udah tuh berjalan aja tuh ya, maksudnya support keluarga di musik emang dari dulu dari kecil. Sempat memang juga nggak susah juga karena pada saat itu manggungnya juga selain di acara yang diselenggarakan radio-radio di publik itu di outdoor area, satu lainnya juga di diskotik. Nah umur segitu belum ada belum boleh kan, walaupun ada sebuah diskotik yang dia punya acara minggu siang, tapi itu ngumpet-ngumpet, asli gitu. Yang datang ya anak-anak bocil-bocil kayak gitu. Tengah hari bolong tapi disco ya. Tapi hip hop gitu kan. Siapa sih yang nggak hip hop pada masanya pada saat itu gitu. Terus tapi karena
pas pulang dari sempat ada habis dari situ siang-siang sorenya ternyata ada kasus, ada kecelakaan, teman-teman yang barengan ikut gitu, terus orang tua jadi bukan orang tua, aku tinggal sama saudara di sana, tak tahu akhirnya aku kamu nggak boleh ke diskotik lagi, tapi tetap ngumpet-ngumpet, tetap nge-rap, tetap berusaha inilah tampil gitu, berusaha mengekspresikan karya. Dulu sih belum bawain lagu sendiri ya, kecuali di yang Pesta Rap 2 itu biasanya bawain cover. Tuh, latihan aja terus. Ini sering banget nih gue nanya nih kalau pertanyaan ini ke musisi gitu ya. Cuman sepertinya kurang valid kalau gue tanya ke lo. Karena biasanya nih, gimana caranya fight untuk tetap bermusik? Karena biasanya keluarga akan bilang, nggak ada duitnya itu. Iya. Tapi masalahnya lo bisa juggling dua-duanya gitu. Lo punya karir di dunia pendidikan sebagai dosen yang mungkin di mata keluarga, di mata orang tua, ini aman sih. Tapi musik jalan terus gitu. Nih ada kondisi di mana kadang kita harus milih kan, mau karir apa nih jalanin ini mungkin gak ada duitnya nih. Tapi ya gimana ya ngelepasnya. Kadang kalau dilepas juga takutnya jadi penyesalan. Suatu saat nanti. Nah kalau lu jalan tuh dua-duanya tuh. Karena gue melihat semuanya sebagai karir. Gitu. Kalau ditanya kalau lebih bisa pilih yang mana? Nggak bisa milih. Karena buat gue emang dari dulu itu yang mau gue lakukan gitu. Bahkan waktu tes personality gitu ya, itu hasilnya ya itu kalau nggak di karir di musik di pendidikan. Menariknya begitu. Dan itu tesnya sudah dilakukan setelah gue berkarir. Ternyata ya masuk gitu ternyata. Arahnya emang ke situ. Dan yang berat yang memang jaga waktu terus terang. Teman-teman semua kan sibuk ya. It's a matter of mau nggak kita meluangkan waktu melakukan hal ini. Bahkan mengurangi waktu istirahat artinya kan ya? Iya. Tapi makin kesini gue makin merasa istirahat itu penting. Jadi paling nggak harus dapat 5 jam lah. Apalagi kalau mau olahraga. Olahraga harus dapat 6 jam biar nggak sakit. Karena kalau udah sakit malas banget nggak bisa ngapa-ngapain. Bener Bang. Bang Rian digeber. Iya Bang, jangan Bang. Pagi fitness, lari dulu keliling komplek, fitness, kerja, sampai kerjaan. Celek lagi. Bang, lemes banget. Jangan Bang, ingat jantungnya Bang. Gue sedang melihat apa yang sedang lo lakukan lagi di copy sama dia nih. Musik nggak boleh kalah, karir jalan terus. Iya, bener. Walaupun struggling ya Drew ya. Bener, Andrew juga ada Drew ya. Andrew bener. Jagoan loh Andrew. Biasanya, Andrew kemana? Cuti, kemana dia? Ada ini, panggung dia. Iya. Tapi kalau senang dilakuin nggak berasa kan. Iya sih, bener Kak. Iya, tapi itu sih yang kenapa tadi gue bilang gue sering nanya ini ke musisi tapi kayaknya nanya ke lu agak kurang valid. Karena lu jalanin semua gitu. Ya tapi ada konsekuensinya kadang memang gue harus berkompromi. Pada saat gue emang mengajar, ya ada tawaran masuk siang dan kebetulan lagi tes, ya gue harus tolak gitu. Tawaran main manggung gitu atau tawaran syuting gitu ya harus gue tolak. Tapi untungnya kampus gue itu memang karena kampus kreatif dan yang mengajar kan banyak dari industri ya. Jadi apa yang gue lakukan itu bisa gue kembalikan ke kampus. Gue bisa ajak mahasiswa gue untuk melakukan proyek yang sedang gue lakukan di industri. Gitu. Jadi mereka biar dapat ilmunya juga. Emang ngajar apa Kak? Aku kemarin ngajar talent scouting sama creative entertainment studies. Lu ngapain tuh? Talent scouting itu Bahasa Inggris semua itu. Iya, bahasa Inggris semua. talent scouting itu semacam pencari bakat gitu. Bagaimana sih kalau menentukan talent-talent atau majornya apa ya? majornya creative entertainment industry. Kayaknya nggak banyak ya? Enggak, Di sini? enggak. Karena orang pengen belajar bisnis kan belajarnya bisnis aja. Tapi kita melihat Oh itu turunannya bisnis, bisnis and management turunannya itu. iya. Oke. Sebenarnya kan memang SAE adalah produksi film dan televisi ya, prodi D4 gitu. Tapi ada jurusannya, ada konsentrasinya, itu creative entertainment business. Nah disitulah gue banyak mengajar. Karena gue nggak mungkin ngajar audio, nggak mungkin ngajar film dan animasi, itu konsentrasi yang lain. Jadi gue ngajar di situ. Terus ya talent scouting itu kayak bagaimana sih sebuah company, sebuah entity itu mencari talent. Talentnya ini nggak cuma musisi, nggak cuma graphic design, tapi ya talent-talent seperti teman-teman yang lakukan sekarang ini kita gimana sih cari videographer yang cocok dengan kultur company kita,
Tapi di Gitu ya? SAE. Ya. Di SAE. Sini Pejaten. Iya betul. Oh, kemarin pernah mampir ke sini sekali. Oh, oke. Ada teman di situ, Oh ngambil iya, film. iya. Ah iya iya. Terus kemarin suruh bantuin proyekannya bikin film pendek buat tugasnya dia. Oh keren Bang. Iya ada kebetulan di film itu ada mata kuliah short film. Iya. Itu short film. Itu kampus gede banget, sepi banget, Bang. Kata gue, ini muridnya mana sih? Murid biasanya, bukan mahasiswa. Ini muridnya mana? Gue nanya temen gue. Nah, ada di dalam kampus, tapi ya gitu dah. Maksudnya beda sama kampus-kampus yang lain lah ya. Iya, iya, Si iya. SAE ini. Kampus kreatif karena emang Iya, pengennya iya, ya kayak banyak kan sekarang industri kreatif juga lagi Iya, iya, iya. rising ya, dibutuhkan regenerasi juga. Nah itu yang kita coba cari talent-talent seperti itu. Iya, Terus iya, kalau iya, creative iya. entertainment studies ngomongin apa sih creative entertainment industri itu kayak apa? Kan beda ya cara kerjanya, terus kemudian deal-dealannya beda ya udah ngasih edukasi ke teman-teman, sharing aja gitu bahwa nih di creative entertainment industry lo nggak cuma jadi musik lo, di musik lo bisa di ini, bisa di animasi, Iya, iya, di iya. film, bisa konten kreator, macam-macam. Sekarang kan nggak kayak dulu ya. Dulu kan cuma Iya, jadi iya. dokter, insinyur. Stuck gitu ya. Pilot, polisi, gitu aja. Sekarang ya kita jadi ya. drone operator, jadi videographer, Iya, jadi kalau ditanya cita-citanya itu Cita-cita doang. banyak banget sekarang sih ya. Sekarang anak-anak sekarang ditanya cita-citanya kapal laut. Iya. Kalau dulu kan jadi ceritanya kapal nggak laut. dokter. Iya, iya. Ada. Saya apa pilot, sekarang apa kapal laut. Iya, iya, Itu iya, iya. emang kasih mangga tuh. Kalau lu sendiri melihat karir lu tuh gimana sih? Nah, sorry. Gini, kadang kalau gua ngeliat ya, orang selalu melihat karir adalah uang. Jadi kalau nggak ada duitnya, kayaknya nggak karir deh. Oh. Kayaknya susah nggak sih kalau bicara karir tuh kayak musik contohnya. Kadang kan uang nggak langsung tiba-tiba datang. Iya, Bagaimana kita terus, ya kan? Maksudnya membicarakan hal-hal yang kita pengen bicarain sampai orang, oh iya nih dia ngomongin sesuatu yang penting buat gua sampai akhirnya ya mungkin uang akhirnya jadi muncul gitu. Gimana sih karir menurut lu? Ya tentunya basic things yang kita lakukan dalam hidup adalah kita harus survive kan ya. Untuk bisa survive kan kita ya harus menghidupi keluarga, menghidupi Betul. diri sendiri ya dengan bekerja, dengan berkarya. Kalau gue sadar pada saat memutuskan untuk berkarir di pendidikan dan di musik, ya pendidikan itu gue senang sharing. Jadi dan gue mikir banyak orang tanya, oh berarti lo emang subsidi silang ya? Ya bisa dibilang seperti itu juga gitu. Tapi gue ngelihatnya beda karena gue ngeliat di ngajar ini gue bisa memasukkan, men-sharing apa yang gue lakukan di musik ini ke mahasiswa. Dan dari situ gue sharing dengan mahasiswa, gue kenal dengan mereka. Bukan nggak mungkin gue akhirnya juga dapat proyek musik dari mereka. Dan atau sebaliknya begitu juga. Nah di musik sendiri, gue tahu bahwa gue juga nggak ngejar kayak gue harus sebulan tuh manggung berapa kali, nggak dari manggung karena gue pengen musisi itu sebenarnya tidak hanya manggung pemasukannya, bisa dari macam-macam. Misalnya nih kayak gue kebetulan banyak menyuarakan tentang tentang isu-isu perempuan gitu ya. Nah dari situ gue gali, gue edukasi gue diri sendiri, terus gue dapat undangan-undangan juga untuk ngomong masalah itu. Nah itu kan ada pemasukan juga dari situ. Tapi nggak cuma itu, ada juga kalanya lu jadi sulit mendapat pekerjaan Betul. karena hal yang lo mau. Iya betul, itu menariknya begitu. Gue sempat karena gue mungkin nggak percaya kali ya bahwa sebenarnya menyuarakan isu-isu pelecehan kekerasan itu kan suatu yang normal. Iya sih. Bukan suatu yang tabu, tapi banyak masyarakat kita yang mikir itu tabu nggak usah diomongin. Makanya banyak kasus-kasus yang tidak terblow up karena tabu, sensitif untuk diomongin, terutama di daerah. Tapi gue ngeliatnya, dan yang gue suarakan ini ya gue bersikap seperti itu karena emang harus disuarakan. Kalau nggak kita semua bersama-sama menyuarakan, siapa lagi? Memang konsekuensinya ya, menarik ya. Pada saat gue mulai menyuarakan tentang isu-isu perempuan ini, gue udah diperingatkan diinfokan sama salah satu teman gue yang juga musisi dan menyuarakan isu itu. Kalau kamu perempuan, kamu harus siap ya dengan konsekuensinya bahwa kadang ada brand-brand tertentu yang menolak kamu untuk main atau festival-festival tertentu atau gig-gig tertentu yang menolak kamu main.
Udah, Iya, iya. kenapa? Ya, tuh brand itu memilih tidak berafiliasi dengan isu tersebut. Yang kedua, gigi tersebut mungkin mereka merasa terintimidasi dengan isu-isu yang gue suarakan. Yang ketiga, ya udah emang nggak jalan bersama-sama aja, nggak sesuai temanya. Siap nggak lo? Sempet mikir-mikir juga, waduh berarti pemasukan gue berkurang ya dari musik gitu. Karena ini pemasukan yang dari musik gue tabung juga kan untuk hal-hal lain. Wah, siap nggak ya? Tapi karena gue mikir emang ini harus gue suarakan. Masih banyak teman-teman di luar sana yang belum berdaya, belum ya masih punya ketakutan, tidak punya rasa aman. Karena padahal rasa aman ini kan rasa yang paling penting ya, basic. Paling basic banget, fundamental banget untuk semua manusia rasakan, dan masih banyak teman-teman di luar sana yang nggak merasa aman siang dan malam hari. Ya udah, gue harus nggak apa-apa, gue siap. Itu apapun resikonya. Dan itulah tadi kenapa gue nanya gimana sih karir di mata lo gitu, karena pada saat lo memutuskan itu kan artinya ada beberapa keran uang yang sepertinya akan lo tolak aja deh. Iya. Karena nggak sesuai sama pemahaman gue gitu Ya. kan. Pada saat, tapi ya itu tadi kalau di masjid kan ibaratnya satu keran, ya tadi keran nggak keluar, ada keran sebelahnya yang bisa dibuka. Benar. Ngomongin keran. Jangan apa-apa duit terus gitu ya, capek. Lagi juga kan rezeki udah ada yang ngatur. Betul, Kak. aku percaya sih Iya. itu, aku Iya, percaya. iya, Terus iya. yang kayak Koko Suaran ini kan hal benar dan baik juga kan. Ya aku Mungkin berharapnya untuk gitu rezeki sih, juga kan. gitu. Bisa berdampak buat teman-teman, bisa membantu teman-teman yang bingung Ya. bagaimana sih kalau ada kasus-kasus seperti itu, komunitas harus Ya, ya. bersikap seperti apa. Tapi sebelum kita bahas ke situ, gue melihat lu cukup ini ya, cukup lantang bersuara tentang ini, tentang kalau yang gue lihat ya, Yako itu selalu tentang woman empowerment atau juga kekerasan seksual atau juga pelecehan seksual. Kalau ditanya kenapa bahas itu, memang itu penting. Tapi apakah karena dulu pernah jadi korban atau? Ya. Iya. Aku Sorry, nggak aman. mudah, nggak apa-apa, nggak mudah. Aman dibahas. Nggak apa-apa, nggak mudah sih memang bicarain dulu. Aku bahkan sebenarnya gini, dulu aku nggak tahu bahwa itu yang terjadi adalah mungkin pelecehan ya, gitu. Tapi apapun yang membuat kamu tidak nyaman dan tidak merasa aman, itu udah termasuk pelecehan. Jadi yang pertama adalah dilakukan sama keluarga gue sendiri. Tuh. Oke. Ya ada perlakuan dia lah yang akhirnya gue find out itu ternyata pelecehan pada saat gue SMA. Tuh, terus kemudian kalau inget itu rasanya geli sendiri deh pokoknya. Gue nggak bisa cerita ya secara spesifik seperti apa. Tuh, terus kemudian tapi di situ gue juga masih, ya karena masih SMA belum teredukasi dengan, dulu kan nggak ada yang namanya edukasi seksual ya gitu. Jadi nggak tahu. Terus tapi makin kesini makin gue besar, oh ternyata itu salah satu bentuk pelecehan pada saat itu yang dilakukan oleh orang di dalam keluarga gue sendiri. Orangnya juga sekarang udah nggak ada di area gue. Tapi akhirnya gue nggak mau ngomongin itu lagi sama keluarga dekat gue juga. Yang berikutnya gue juga pernah pada saat manggung, jadi gue crowd surfing. Nah, semua menurut gue semua crowd surfing itu adalah loncat dari panggung ke penonton gitu ya. Yang gitu-gitulah yang betul. digendongin penonton Betul. rame-rame. Betul. Ya. Gue paham pada saat itu, dan mungkin orang-orang akan mikir, lu ngapain sih perempuan crowd surfing, kan berarti badan lo akan dipegang. We just wanna have fun. Banyak di gig-gig yang juga safe, di mana pada saat perempuan melakukan crowd surfing ya memang dipegang untuk ditahan. Untuk ditahan badannya. Nah, intention biasanya juga harus, kita kan bisa ngebaca ya. Iya. Orang emang untuk menahan, dan aja ya gitu. nggak apa-apa. Itu kan memang gue konsen untuk badan gue ditahan. Tapi gue tidak konsen badan payudara gue diremas. Itu terjadi. Terjadi. Ya. Gitu. Dan sorry, kalau di masyarakat kita itu yang salah lo.
Nah, Lu itu juga dia. ngapain lu loncat? Itu dia, itu yang gue bilang gitu loh. Seolah Makanya- orang yang melakukan ini nggak salah, yang itu salah lu. betul. Itu kan jadinya perempuan lagi yang dikembalikan. Harusnya perempuan tidak melakukan itu. Tapi balik lagi, ada kok gigi yang safe, ada dan balik lagi, lo bisa menahan. Lo kalau misalnya meremas atau yang melakukan tindakan yang lain itu ya itu kan atas niat lo kan berarti. Kan tahu bedanya rasanya Iya, diremas dan ditahan. Gue berapa kali melakukan itu hanya 1 gig itu yang gue kena pelecehan gitu. Terus di jalan gue lagi sepeda nih tiba-tiba paha gue dicolek sama tukang bajai. Kang Bajai. Aduh, Pesek. parah banget ya. Badan lu boleh samping. Aduh. Tawel aja. Iya. Terus pernah lagi gue lari di pemukiman rumah gue di gang yang sebelahnya masjid, itu sebelahnya rumah ibadah. Lagi lari nih, masih jalan waktu itu belum siap untuk lari. Gue sendiri, gue hanya memegang handphone, tidak memegang air minum atau apa. Dari belakang ada begal payudara. Tiba-tiba, pak! Gue langsung kaget. Nah, Tapi orang langsung caw gitu ya. naik sepeda motor. Nah, gue pada saat itu sudah cukup paham apa yang mesti dilakukan sama korban. Tapi nyatanya pada saat hal itu terjadi, gue freeze. Iya, ada waktu di mana kita kaget dulu dan Kaget. mencerna apa sih ini yang terjadi sebenarnya gitu. Kaget karena terjadi dengan sangat cepat kan gitu. Gue langsung gitu terus mau refleks ngelempar sesuatu handphone. Terus mau cari batu nggak ada. Jadi gue kaget dulu baru gue teriak. Akhirnya gue teriak terus gue ngejar. Tapi ya dia naik motor. Iya, benar. Gitu. Dan itu di Ya, pemukiman. nggak guna lah dikejar pada Iya, akhirnya. gitu di pemukiman warga itu. Gitu. Sorry, mungkin ini pertanyaan bodoh banget. Hmm. Dari beberapa hal yang pernah terjadi sama lu sekarang, apa dampaknya ke diri lu sekarang? Karena ini gini, sorry. Mm-mm. Kalau kita bicara ke pelaku gitu, kadang menurut mereka tandanya lu cakep. Aduh Tuhan. Iya nggak? Tapi ada kan yang kayak gitu. Ini kalau nggak digodain, malah sedih lu. Ada kan yang kayak gitu kondisinya gitu di masyarakat. Tuhanku. Tandanya tuh orang masih demen sama lu. Itu Lu yang jangan gitu. itu yang terjadi sama kemarin kasus jurnalis ya yang di transportasi publik gitu, Mbak. Pada saat dia lapor, ya artinya mbaknya cakep, di videoin. Oh iya, itu. Astagfirullahaladzim. Itu nggak gue juga. Dan akhirnya kenapa gue nanya, apa dampaknya kalau sekarang? Karena menurut gue itu tuh orang-orang tuh perlu tahu loh apa Ya. yang ada di hatinya korban, Nah, bagaimana dampak jangka panjangnya ya gitu. satu yang gue mau garis bawahi dulu itu bahwa itu tidak sesuatu kejadian pelecehan kekerasan itu bukan sesuatu yang harus dinormalisasi dengan ngomong itu biasa itu lo cakep itu ya lo pakaiannya aja begitu atau apa. Itu namanya menormalisasikan. Enggak lah, kalau pakaian ada kok pemerkosaan yang karena dia udah pakai hijab, Iya. tutup Dan semua. anak kecil. Masih disikat juga. Anak kecil pun gitu. Artinya ya balik lagi, mereka tidak paham apa yang edukasinya nggak nyampe aja, nggak teredukasi dari family. Nah dampaknya ke gue, ya kejadian ini, ya akhirnya gue bersuara, membuat gue memang gue harus bersuara karena kasus-kasus ini Jangan sampai kejadian ke orang lain. jangan sampai kejadian ke orang lain, jangan sampai kejadian ke anak gue, anak perempuan gue, dan semua anak di Indonesia. Dan ya membantu ini aja sih, sharing gitu. Ini loh bahwa kasus-kasus seperti ini masih ada terus di luar sana. Makanya kayak ada yang nanya, lu nggak capek bersuara tentang lagu-lagu lo tentang ini? Walaupun lagu-lagu gue tuh macam-macam ya, nggak cuma tentang isu kekerasan pelecehan gitu. Nggak capek karena emang harus terus disuarakan. Karena kalau nggak yang menyuarakan itu kita, siapa lagi? Dan gue nggak bisa jalanin ini sendiri. Gue butuh bantuan abang-abang gitu sebagai ally, sebagai teman untuk gerak bersama, untuk menyuarakan bersama gitu. Jadi nggak bisa gue jalan sendiri tuh nggak bisa. Emang harus bareng-bareng komunitas, bareng teman-teman, bareng sama keluarga. Tapi memang nggak semudah yang gue omongin. Karena kadang kekerasan itu terjadi di rumah sendiri. Iya, di keluarga kita sendiri. Gue cukup oke lah, maksudnya ada orang-orang yang menurut gue terlalu gila sih kalau yang sampai
anak sendiri disikat atau apa gitu ya. Itu parah banget Ya sih. apapun terjadi di siapapun nggak bisa. Tapi ada kondisi di mana gue ngelihatnya sih kayaknya mereka nggak tahu aja kalau itu salah ya. Ada kan? Yang kayak yang paling simple inilah catcalling lah. Ya, Kiu, bisa kali. Ya, Nah, itu. itu kan itu tadi balik lagi. lu bilang itu oke nggak tahu. sampai nyokap lu yang digituin, sampai anak lu yang digituin, lu marah kan? Betul. Kenapa anak lu digituin lu marah, tapi lu bisa gituin orang gitu? Karena ya nggak teredukasi dengan baik, dan sebenarnya satu lagi karena satu tidak teredukasi dari mulai keluarga, dari level keluarga. Yang kedua adalah dari dulu memang dilihat bukan diajarkan, terbiasa perempuan dilihat sebagai objek gitu. Yang ya udah kalau objek ya lo terserah mau ngapain aja gitu. Yang ketiga apa ya? Lo udah terbiasa melihat hal itu, udah dinormalisasi oleh bahkan di film, di iya, tayangan TV, iya atau ya di gitu-gitu keluarga, ya. di keluarga, tempat tongkrongan lo gitu. Tempat tongkrongan lo bercandaan seksis, bercandaan ya udahlah kalau bercanda seksis itu mungkin bercanda yang mengarah ke seksual, ke arah tubuh, ke mengomentari perempuan siul-siul. Nah, itu kan sebenarnya itu tidak bisa dilakukan. Itu tuh tidak baik untuk dilakukan. Itu salah. Nah, orang nggak banyak yang tahu itu. Tuh, makanya ada yang namanya piramida kekerasan. Piramida kekerasan seksual. Gimana tuh? Jadi piramida kekerasan seksual itu ya seperti piramida bentuknya segitiga. Ada level paling bawah. Level paling bawah itu siul, catcalling, terus mengomentari. Terus nanti ada naik level lagi itu into physical assault ya. Terus ada naik lagi yang kayak konten online trolling, terus men-share konten intim, terus paling atas itu udah pembunuhan. Jadi tanpa disadari level-levelnya pembunuhan itu bagian dari ya? Iya, bagian dari. Jadi Gua pikir tadi ujungnya adalah pemerkosaan ya? Ada lagi, habis diperkosa banyak yang dibunuh kan. Juga kan, Oh, untuk Dan itu iya, berasal dari kekerasan berbasis gender. Jadi sebab-sebabnya itu adalah dari kekerasan berbasis gender. Yaitu tadi perempuan diobjektify, terus karena perempuan dia bisa diapain aja. Terus karena relasi kuasa yang timpang. Gimana tuh relasi kuasa tuh gimana tuh? Relasi kuasa itu pada saat misalnya nih konteksnya di kantor ya. Kamu punya bos. Kamu punya atasan. Terus karena atasan itu yang memberi nafkah kamu, memperkerjakan kamu. Jadi lo pada saat dia misalnya sini dong temenin gue malam-malam misalnya kerja, terus tiba-tiba dari yang sifatnya profesional tiba-tiba dicolek atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman atau tidak konsen. Nah, itu kan terus stafnya takut gitu. Tapi kalau gue bersuara nih nanti gue dikatain bohong karena nggak ada bukti. Ada bukti. Takut gue dikeluarkan. Sementara ini adalah gue susah banget cari kerjaan lain di era seperti ini. Gue tulang ya udahlah punggung daripada nggak ada kerjaan gitu. Nah, itu dia. Itu karena relasi kuasa, karena yang melakukan pelakunya punya kuasa di komunitas misalnya. Pelakunya itu seseorang yang dipandang oleh komunitas. Abang-abangan gitu, ya. Kakak-kakaan. Ini kembali lagi tidak hanya terjadi di laki-laki loh ya, gitu. Karena ada yang menyampaikan bahwa leadernya tuh perempuan juga enabler itu membiarkan hal itu terjadi gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti itu tuh yang relasi kuasa itu pengaruh banget. Jadi sebenarnya poinnya itu bukan masalah laki-laki atau perempuan, karena memang di mitra kita juga, teman-teman mitra juga ada yang drivernya laki-laki, dipegang-pegangin dari belakang sama penumpang misalnya gitu ya. Betul. Dan itu yang megangnya macam-macam, bisa jadi yang megang juga laki-laki, yang bisa jadi yang megang juga perempuan gitu. Bisa. Poinnya adalah kita berupaya untuk bikin nyaman semuanya dan gitu. aman. Nyaman dan aman iya, gitu betul. Bukan masalah laki-laki, bukan masalah perempuan ya, gitu ya. Semua manusia berhak untuk merasa aman. Gitu. Gue juga kalau lagi naik Grab dan teman-teman mitra gitu ya, gue pasti
ngelihat dulu nih gitu nomor polisinya Iya, sama iya. enggak, terus udah Iya. gitu dan ya rata-rata mereka juga baik gitu kalau gue menyapa dulu segala macam. Nah itu tuh penting loh untuk dirasa aman itu, apalagi kalau malam-malam ya. Karena mungkin gini, ini juga nggak semua orang bisa merasa aman jalan malam-malam dan siang pun. Salah satu survei yang dilakukan sama Koalisi Ruang Publik Aman itu dia menyatakan pelecehan dan kekerasan banyak terjadi di siang hari justru. Wow. Instead of di malam. By the way, gue pernah dapat cerita. Kayaknya di podcast ini juga deh. Jadi kita tuh di Grab tuh ada yang namanya Lady Grab, Oke. Lady Driver. Itu program memang diperuntukkan untuk mitra-mitra perempuan lah. Ya. Yang dimana di situ kita fight untuk biar mereka bisa lebih nyaman dan lebih aman dalam Ya. bekerja. Mostly yang mereka bawa adalah makanan dan paket, Paket. barang gitu ya. Kondisinya dia nganter makan ke rumah customer. Ya. Customernya nerima makanan nggak pakai baju aja, laki-laki, Aduh. sambil senyum-senyum. Batu. Maksudnya kayak ini program udah dibikin nih, lu kok masih begitu sih gitu? Iya. Ya itu tadi. Iya kan, jadi akhirnya kayak ya program sih upaya, cuman kalau lu nya nggak ngerti gimana gitu. Iya. Ada aja oknum-oknum begini Emang gitu. ya itu tadi makanya kenapa ini harus terus disuarakan gitu karena kasus-kasusnya masih terus terjadi. Gua nggak akan berhenti untuk menyuarakan hal ini karena masih banyak yang butuh rasa aman di luar sana. Aku rasa juga teman-teman mitra pun sendiri ya itu tadi harus pengen merasa aman kan, kerja dengan rasa aman. Makanya gue lihat komunitas teman-teman mitra itu kuat banget. Iya. Itu penting. Penting untuk sebuah komunitas membuat rasa aman ke komunitas mereka. Untuk memberikan ruang aman untuk komunitas mereka itu penting banget. Itu salah satu cara yang mungkin juga sudah dilakukan sama teman-teman mitra ya gitu. Gue lihat kan solidaritasnya sangat tinggi Parah. gitu. Kalau ada apa-apa langsung gercep. Iya. Sekali ngomong doang, jangan macam-macam lo, Bu ijoin tempat Nah, lu. iya. Kelar. Ada kondisi begitu sekarang. Kelar itu udah. Oke. Sorry, lu kan udah menyuarakan ini lama ya? Berapa tahun? Sorry, kalau boleh tahu. Gue rilis pertama kali memang sebenarnya awalnya itu di lagunya Debut Boys Don't Mess gitu. Tapi terus kemudian dari situ gue memang ya kayaknya emang ini harus terus disuarakan. Gue ngerilis campaign Hands Off itu 2016 kalau nggak ada salah 2017. Itu lagu Hands Off judulnya untuk melawan pelecehan dan kekerasan seksual di ruang publik. Dan itu video klipnya cukup mendapat reaksi gitu macam-macam ya dari perempuan banyak yang ngomongin terima kasih banyak udah bersuara tentang ini banyak dari laki-laki juga gitu banyak juga dapat trolling juga ada gitu ya. Enggak nih kayak nih mak nih ngapain sih mendingan ngangkat jemuran nih. Alah. Ya. Biasa itu nih yang budiman. Komen-komen seperti itu pasti ada gitu dan ya udah dan gue nggak hapus. Gue nggak mau, gue biarin aja, gue lihat nih siapa nih, gue liatin aja lo dari jauh. Tandain lo. Gue ijoin lo. Itu juga kan bakal kelihatan Kak, maksudnya ketutup sendiri. Hal kayak gitu ketutup sendiri sama positif lah. Iya. Dan dari sekian lama lo udah menyuarakan hal ini gitu, lo merasakan progresnya nggak? Maksudnya kayak gimana lo ngeliat pemahaman masyarakat sekarang ketimbang dulu? Ya. Di kota besar cukup banyak dan gue ngelihatnya salah satu parameternya adalah waktu itu Women March. Gue lupa tahun berapa, tapi sepertinya sebelum pandemi. 2019 apa 2020 tuh, lupa gue. Yang ikut Women March itu adalah biasanya dilakukan di Hari International Women's Day, ya, di Hari International Women. Itu marching atau jalan, bukan kita menyuarakan aja membawa sign-sign kalau teman-teman belum tahu sign-sign gitu, hak-hak perempuan apa yang kita tuntut itu apa. Nah itu ini aksi di jalan ya berarti. Aksi di jalan. Itu nggak cuma perempuan yang ikut, banyak laki-laki juga yang ikut. Itu gue seneng banget, laki-laki dan anak-anak gitu. Dan karena itu ruang aman. Di situ pun ruang amannya, bagaimana ruang amannya? Ada do's and don'ts. Jadi mereka membagikan pin
kalau pin itu dipakai, artinya orang itu nggak mau di videoin, tuh nggak memberikan consent untuk mukanya ada di video. Seperti itu. Karena kan kita sekarang konten itu juga semua kan bisa jadi konten kreator ya, tapi masalah pemahaman boleh memasukkan orang lain yang di latar belakang atau kan kadang-kadang jadi liar gitu ya. Nah itu di Women March itu ada membagikan pin gitu. Jadi kita nanti kalau pas lagi ngedit video, oh ini nggak mau nih hapus, jangan masukin segala macam. Tuh jadi parameternya saya itu. Terus kemudian gue makin seneng banget banyak teman-teman yang kadang DM gue untuk bertanya kalau misalnya gue ada temen nih begini, kasusnya begini, ini apa yang harus dilakukan? Gue bukan pendamping, tapi gue berusaha untuk pendamping itu banyak teman-teman yang menjadi pendamping, mereka mendampingi korban-korban kekerasan untuk supaya traumanya bisa pulih atau supaya mereka merasa aman. Nah, gue bukan pendamping yang bisa turun selalu untuk mendampingi korban-korban, tapi ya gue selalu bilang coba cek carilayanan.com. Mampir ke situ, carilayanan.com itu website isinya berbagai layanan di berbagai kota. Jadi teman-teman kalau butuh siapapun itu bisa search service apa, jasa apa yang dibutuhkan, misalnya pendampingan, konsultasi, dokter, itu bisa didapatkan dari website itu, carilayanan.com. Jadi gue selalu bilang coba ini, atau di Jakarta juga ada kalau butuh kasus pengacara ya bisa ke LBH Apik. LBH Apik kan untuk khusus banyak tentang perempuan. Terus kemudian ada Yayasan Pulih. Terus banyak juga sekarang senengnya adalah banyak konten-konten atau akun-akun di sosial media yang menyuarakan hal itu. Dan tapi ya yang paling senang adalah banyak teman-teman perempuan laki-laki yang kadang DM gue nanya gitu. I'm not the expert here, gue bukan ahlinya, tapi gue mencoba untuk membantu sesuai dengan apa yang gue tahu dan yang gue sudah dapat trainingnya. Iya. Soalnya gini Kak, kebanyakan tuh katanya kalau gue baca di artikel gitu ya, si pelakunya ini nggak bisa ditahan nih, nggak bisa dipidanakan karena memang belum ada di undang-undang, bener nggak sih itu ya? Undang-undang itu sebenarnya sudah disahkan, undang-undang UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, dan itu pun susah sekali sampai prosesnya akhirnya dilegalkan. Karena waktu itu sempat ada anggota DPR yang bilang sulit, makanya gue akhirnya rilis lagu Sulit. Itu yang gue rilis untuk menyuarakan. Harus begitu memang. Harus begitu memang. Lagu itu menarik banget, itu sampai Cinta Laura pun nge-share lagu itu, terus Ernest juga segala macam. Gue juga nggak tahu ternyata dampaknya bisa seperti itu, dan akhirnya tahun berapa ya, akhirnya undang-undang itu disahkan. Dan gue hanya segelintir orang yang mencoba bersuara, tapi gue salut sama teman-teman dari NGO, dari teman-teman memang komunitas yang mereka itu setiap sidang itu selalu ada di DPR untuk mengawal kasusnya. Terus sampai akhirnya diketok palu, sah, itu gue senang banget. Tapi yang jadi PR adalah bagaimana mengimplementasikannya di perjuangan belum selesai ya? Belum, nggak selesai. Jauh dari selesai ya? Karena banyak orang yang masih belum teredukasi. Waduh, ini kalau ngomongin edukasi ya, kadang gue ngeliatnya kita kira tuh memang yang yang tidak mendapat pendidikan cukup aja gitu. Pejabat ngajak konten creator Korea waktu itu kan? Iya, nggak penting banget itu, salah banget. Gimana dah gitu? Gue pikir udah teredukasi banget nih orang, taunya enggak juga. Enggak, level pendidikan pun juga level pendidikan itu juga nggak bisa jadikan tolak ukur. Jadi memang kadang ada unbelievable. Iya, kayak kadang bingung, ini gue kudu mulai dari mana sih? Iya, kadang betul, gitu ya. Betul. Kembali lagi, orang-orang itu kadang udah karena sudah dari kecil sudah terbiasa melakukan hal-hal yang mengobjektify, melakukan hal yang salah, itu udah susah dirubah, udah jadi tabiat, udah jadi. Ada yang bilang kayak lebih gampang nunggu matinya ketimbang merubah orangnya. Iya, dan ada yang bilang begitu. Iya, belum lagi tongkrongan komunitas yang mensupport itu, yang menjadi silencer gitu, yang diem aja, menutupi atau bercandaan itu ya wah jadi diiyain, nggak ada yang berani negor. Ini nggak sih, gue salah nggak sih Kak?
Gue nongkrong nih sama temen gue, ada satu cewek, Mm-mm. celana pendek banget. Mm-mm. Terus gue kata gini, mendingan lu gak usah pakai celana sekalian. Mm. Gue salah gak sih kalau kayak gitu? Maksudnya gue negor dia bukan buat pelecehan, tapi Ya. ngasih tahu lu nongkrong sama laki-laki nih, lu doang seekor. Menurut gue perempuan, jangan begitulah. Bagus tuh pertanyaannya. Menurut gue sih baiknya instead of lo Nah, bilang jangan ke perempuan, bagaimana lo bilang ke teman-teman untuk tidak melakukan kekerasan oh, atau daripada tidak harus melakukan ngomong ke, pelecehan. si Iya. perempuannya. Iya, iya, Gitu. Jadi ya justru dengan lo lagi ngomong sama teman-teman laki-laki ya udah dijaga dong. Iya. Gue juga agak risih Kak, maksudnya kan rame orang kan, terus kadang juga ada yang biasa isangan celetukan gitu. Buset, ini lo ini banget, misalnya gitu kan ya. Cuman kadang juga ada yang Iya, habis iya, gue iya. bilangin gitu, langsung dia jaket dong. Ya. Jadi dia sadar sendiri, soalnya dia cuek. Iya. Kak anak sekarang maaf ya, kadang udah begini bilang, nongkrong main handphone, main aja. Nah, ya. Cuek, secuek itu makanya sampai gue omongin Ya. kayak gitu, akhirnya dia jaket lu. Ya, sorry Mang. Mungkin kadang kita juga jadi ini ya. Kita tuh sebenarnya rasa takut. Iya. Takutnya nih dari orang lain ntar yang ganggu nih. Iya, iya. Kitanya insya Allah mah aman Iya. gitu. Sama teman-teman ini aman tuh takutnya dari orang lain. Ya bisa aja kalau sifatnya aman. Tapi kembali lagi yang gue garis bawahi, harusnya ya pakaian itu tidak jadi sesuatu yang dipermasalahkan. Ya. Tapi memang kalau misalnya lo kondisinya memang lo mau menjaga, artinya ini bentar lagi kita ini nih keadaan yang rame atau mau naik motor nih, takutnya lo colek atau apa ya udah nih gue kasih jaket ya buat supaya ini hal itu tidak terjadi gitu. Jadi emang sebenarnya kalau ditanya ya gitu, gue selalu kurang menyetujui kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi bagaimana kalau supaya perempuan tidak dilecehkan atau terjadi kekerasan untuk perempuan. Jadi perempuan mesti apa? Enggak. Jawabannya adalah pelaku tidak boleh melakukan gitu. Jadi jangan melakukan pelecehan dan jangan melakukan kekerasan. Jadi bukan perempuan yang harus begini gitu. Kembali lagi kita kembalikan, semua berhak merasa aman. Jadi lo nggak boleh melakukan tindakan yang tidak membuat orang tidak merasa nyaman atau aman. Udah, sebenarnya di situ aja, basicnya di situ. Saling menjaga sih kayaknya. Tapi akhirnya jadi kayak PR sama-sama ya. Ya PR sama-sama emang. PR kita masing-masing nih, PR teman-teman, PR keluarga, PR komunitas untuk menjaga memberikan ruang aman pada komunitas itu, pada semua yang datang ke acara. Gitu. Ini selalu menarik sih untuk dibahas nih. Cuman maaf pisan nih kalau masalah durasi memang. Cuman gue masih tertarik sama bahas yang itu lu Mas Yaman. Yang lu kemarin lagi rame tuh, yang lu lagi ributin lah kasarnya kemarin di story ya. Itu case-nya adalah apa sih bahasanya enabler tuh? Kalau bahasa Indonesia. Enabler. Jadi bahasa Indonesia apa sih? jadi kayak membiarkan gitu, membiarkan lah ya. Pembiaran. Ya. Jadi ada apa sih kasusnya kemarin itu? Nah, jadi gue berbicara mengenai ini aja bahwa banyak kasus-kasus di luar sana yang pelaku itu masih bebas berkeliaran karena kasus-kasusnya mungkin belum selesai, korbannya tidak berani melapor sehingga kasusnya belum selesai. Gue mau bahas dulu kasus-kasus yang belum selesai ini. Kasus-kasus yang belum selesai ini biasanya terjadi karena korbannya tidak berani melapor, tidak ada bukti yang cukup. Betul. Tuh, terus kemudian ada ancaman dari pelaku atau ada macam-macam lah sanksi sosial, victim blaming segala macam, sehingga akhirnya kasusnya tidak selesai. Dia mau lapor tapi takut, intinya takut gitu, sehingga akhirnya kasusnya belum selesai. Nah, apa sih yang kalau misalnya kita tahu nih memang ada kasus yang belum selesai atau ada pelaku-pelaku di luar sana yang mungkin abis itu dia sudah kena hukuman terus dia bebas, atau yang memang masih berkeliaran. Nah, apa yang kita mesti bisa lakukan sebagai individu dan sebagai komunitas? Nah, itu yang gue suarakan karena banyak komunitas yang belum tahu mesti bagaimana bersikap apabila ada pelaku dan malah memberikan ruang untuk pelaku. Gitu. Jadi itu yang gue suarakan kemarin bahwa ini loh kalau ada pelaku yang orang malah bilang ini kan belum tentu pelaku karena masih
kasusnya belum jelas gitu. Ya. Tapi yang gue garis bawahi kalau ada kejadian seperti itu lebih baik udah jangan dikasih ruang dulu sampai kecuali kasus beres ini. kecuali beres gitu. Dan dia balik lagi intinya jangan kasih ruang dulu apabila kasus itu belum beres atau kalau memang itu pelaku ya jangan dikasih ruang. Tapi kan gue mau dengar karyanya, bukan gue nggak peduli kasusnya. Ya, nah itu dia dengan karya jadi tetap Iya. karya gitu loh. ya nggak bisa gitu karena karya lo keluarin lo harus tanggung jawab dengan karya lo dong gitu dan lo ngelihat bagaimana korban merasa nih. Bagaimana apa yang korban rasakan kalau dia lihat pelakunya aman-aman aja, dipuja-puja aja, sementara korbannya trauma, korbannya menghilang. Orang kan nggak mikir gitu kadang-kadang. Kalau buat gue pribadi akhirnya, kalau itu kejadian sama keluarga gue aja sih, itu hal yang paling simpel untuk gue bisa pikirkan gitu ya. Iya. Kalau ini kejadian ke keluarga gue, kayaknya gue belum bakal bisa ikhlas, kayaknya jangan kasih panggung. Iya. Artinya ya kadang orang kan nggak mikir ya kayak wah udahlah itu bukan kasus gue gitu. Tapi giliran hati-hati lo ngomong kayak gitu. Apa giliran kasus gue, giliran itu terjadi sama lo apa yang akan lo lakukan? Marah nggak lo anak lo diapa-apain? Korbannya istri lo, suami lo, korbannya adik lo, kakak lo, ibu lo, orang tua lo. Karena kekerasan itu pelecehan bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Jadi pada saat menurut gue kita ya kalau ada kasus-kasus seperti itu, yang pertama harus dilakukan adalah pikirin keselamatannya korban. Tuh, pikirin perasaannya korban dulu. Ini kalau korban gimana ya? Kita mau melapor nih, misalnya mau melapor. Kita mau melapor. Korbannya setuju nggak? Karena satu lagi, kita udah up nih, ternyata kan dengan kalau ada kasus di up di sosial media kan, itu jeopardize bisa mengorbankan identitasnya korban. Benar. Nah, yang terjadi biasanya kalau identitas korban muncul, kadang selalu banyak korban yang disalahkan. Victim blaming. Korban disalahin, oh iya emang anaknya aja begini, pakaian ini, itu pulang malam siapa, bla bla bla, emang kasus apa gitu. Nah itu berat loh. Korban itu merasakan itu tuh berat loh, sanksi apa? Itu aturannya belum clear ya? Karena aku sering banget lihat di media nih. Nama korban dipampang seadanya. Nah, terus orang akhirnya googling gitu ya, mungkin dapat IG-nya atau terus habis itu mulai komen, ya gimana enggak bentuknya aja gitu. Ya itu dia, itu kan udah salah banget begitu. Itu tuh nggak bisa dinormalisasi. Nah, balik lagi media banyak yang clickbait kan, pengen dapat views banyak. Jadi nggak memperhatikan keselamatan korban. Jadi itu akhirnya dengan kondisi seperti itu orang-orang mestinya tahu bahwa yang dipikirin pertama adalah keselamatan korban. Ada di dalam UU TPKS itu ada yang dibahas itu adalah bukti apa aja yang sah, kemudian pendampingan terhadap korban karena selama ini kita nggak mikirin kalau korban apa yang terjadi setelah terjadi pelecehan atau kekerasan, trauma, terus kemudian kehilangan ekonomi atau materi, misalnya ada nama baik segala macam. Nah, pemulihan korban itu trauma itu ada yang akhirnya jadi depresi sih. Depresi karena itu ada yang nggak berani keluar, nggak berani bekerja. Nah itu kan orang nggak banyak tahu dampaknya bisa seperti itu. Efeknya banyak di korban. Nah makanya pelakunya mah bebas senang-senang aja, orang-orang memuja karyanya. Iya lagi. Tapi ada nih Kak, nah ini namanya segmen Sebat, Sekilas Sahabat. Oh siap, gimana tuh Mas? Waduh, sabar dulu. Ada di sosial media nih Kak, gue baca, jadi ini adalah beberapa faktor yang korban nih pelecehan seksual nggak berani ngelapor nih. Ini ada yang pertama namanya stigma masyarakat. Iya betul. Nah stigma masyarakat ini gini Bang, jadi si korban tuh nggak berani ngelapor gara-gara tetangga, enggak, karena salah satu faktornya tuh keperawanan itu jadi kesucian inilah, maksudnya di kalangan lingkungan jadi simbol kesucian, jadi itu jadi dicengin Bang, gara-gara kasusnya dia korban misalkan diperkosa, ini anak perawan nih, terus kan pas udah diperkosa kan nggak perawan kan, akhirnya tetangga cemooh mengucilkan, udah nggak perawan tuh anak dia tuh,
Jahat Padahal banget, korban ya? Kak. Padahal korban. Jahat banget, Kak. Nah, itu yang namanya stigma masyarakat. Ini ada lagi namanya dilaporkan balik atas dasar nama baik. Ya Nah, itu juga UU ITE. itu. Itu pasal karet itu. Karena nggak ada bukti, ya Kak. Ya, ini yang terjadi sekarang. Ada satu pendamping korban, dia malah dilaporkan balik Heeh. karena Iya, kena iya. pasal UU ITE. Makanya ini kenapa yang mesti dipikirin. Pada saat kita mau meng-up sebuah kasus, kita harus benar-benar tahu yang dilakukan apa. Jangan sembarangan meng-up kasus, tapi kita kumpulkan bukti-bukti. Ya, baru. Video, Iya, iya. chat segala macam, dan harus minta konsen dari korban. Konsen itu minta izin dari korban, karena ya itu tadi belum tentu dampaknya dia siap. Terus takutnya nanti kan ya, ngelihat ternyata stigma masyarakat, wah ini perempuannya gini, itu selalu di victim blaming, dibalikin ke korbannya lagi, disalah-salahin. Cakep lu. Terus jadi Begitu lagi, ini, hebat ya. jadi down. Wah udah kalau kayak gitu, belum lagi nanti pelakunya bawa lawyer yang lebih kuat Iya, lagi gitu, nggak ada bukti yang kuat. Padahal sekarang bukti chat itu sebenarnya termasuk bukti yang Nah, sah. Kalau dilaporin balik, kemarin ada kasus istrinya temen, jadi dia suami istri gitu Kak. Nah temennya ini ngelecehin si istrinya temennya. Oke. Jadi di rumah nih posisinya, temennya ngelecehin istri temennya tuh. Nah sama istrinya dilempar air, ternyata air keras Kak. Jadi korban jadi pelaku. Iya. Gara-gara nyiram air keras. Padahal dia udah bilang kalau saya tuh digerayang dan segala macam, ini temennya suami saya. Nah itu Nah dia. itu kok maksudnya, Jadi awal mulanya maksudnya melindungi diri gitu Iya. ya. iya bang, tapi nggak tahu ternyata air keras yang disiram ternyata katanya gitu. Itu Ya. laporin balik. Iya, itu sama lah kayak kasus-kasus Defense of dibegal, defense, ya. begalnya akhirnya dilawan, begalnya meninggal, mati gitu. Malah si Korbannya korban malah, jadi ya. Iya. Padahal self defense ditangkap ya. gitu. Iya, padahal self defense. Itu pembelaan diri kan. Ngeri banget. Harusnya. Terus ada lagi jarang dilindungi malah dipublikasi. Ya. Nah yang tadi dibilang apa, yang Bang Rian bilang tuh yang malah dicari tahu, di-spill namanya. Biasanya netizen juga kadang kurang tapi apa ya? Tolol Iya. juga nih ya. Jadi agak lah Udah sekarang. mau dihalus-halusin ya, Bang, Iya, ya tapi padahal ya. nggak bisa Bang. Jadi Lepas ini kan, juga. ini kan korban ya Kak. Misalkan di beritanya menarik nih, bukan menarik apa ya? Jadi kayak menganggap, ini pengen kepo nih, gue pengen tahu nih. Ya. Iya. Orang kayak gimana sih? Ada yang komen, "Sapil dong IG-nya." Itu tuh, Bang. Namanya udah ketahuan nih. Nama korban, usia sekian ya. Ada aja tuh netizen yang, "Coba Bang, sapil IG-nya." Pengen tahu. Iya. Itu tuh kadang tuh yang mancing-mancing juga tuh. Aduh. Ditambah bawahnya lagi, "Iya ngikut." Nah, Naruh sendal. naruh sendal, iya. Kata gua nih, bagaimana sih ya? Iya. Iya, itu ya hal-hal banyak sih yang memang harus diedukasi, karena selain kekerasan yang di ruang publik, Iya, kekerasan nomor 2 itu ada di ruang online, Sosial di media. sosial media, di daring. Gitu. Apalagi zaman sekarang Betul, ya. di sosial media, di chat, di aplikasi dating, terus kemudian di di forum-forum itu banyak terjadi, dan konten-konten yang share. Iya. Wah, pusing dah. Ini ngomongin gini tuh nggak ada habisnya Nggak ada sih. habisnya. Nggak Iya. ada habisnya sih. Kasus udah terlalu banyak sih kayak. Betul. Tapi balik lagi, ya emang harus jaga bersama-sama sih, benar. gitu. Harus PR saling, sama-sama, harus mau membuka mata. Ini bukan masalah pakaian, bukan masalah agama, bukan masalah apapun. Ini masalah rasa aman. Betul. Yang paling simpel, kita pengen tinggal di Indonesia dengan rasa nyaman, rasa aman. Betul. Udah itu dulu aja gitu. Iya. Ya, bener ya. Maksudnya kayak ya punya anak kan ya. Gimana nanti gedenya gitu ya. Dia akan tumbuh di generasi yang seperti apa lagi nih. Iya, betul. Indonesia kondisinya gimana lagi nanti nih gitu ya. Kita cuma pengen rasa aman dan nyaman pada dasarnya ya. Itu kan basic kebutuhan dasar Siap, yang harus siap. dipenuhi. Itu kalau ada teorinya tuh Maslow, safety itu nomor 2. Itu selain yang kalau pertama kan makan, Iya. Maslow teori itu makan pertama level itu, terus yang kedua itu ya safety needs. Siap. Ini nggak ada habisnya sih. Nggak ada habisnya. Dan kebetulan kita syuting hari Jumat nih, mau hari Oh iya, Tapi semangat terus ya Kak ya. ya Semangat Oh, terus. siap, Pak. Dan sama-sama teman-teman. lu nggak sendiri Kak. Ya itu, Ada kita. Ya. ya
Kita harus bersama-sama. Para mitra Teman-teman juga. mitra juga, gue Iya, yakin betul. teman-teman mitra kita punya Lady Grab, Iya. Lady Driver yang pasti juga akan sangat bantu lah. untuk Salut ini. banget gue ngelihat komunitas teman-teman mitra itu solid banget. Kalau ada apa-apa tuh gercep langsung turun dan saling membantu. Itu menurut gue itu salah satu yang emang harus dilakukan sama komunitas. Iya. Berikan ruang aman. Itu menurut gue salah satu inilah ya, harapan lah. Harapan. Ini udah ya dari lu aja udah lama ya menyuarakan ini dan menurut gue ini adalah simbol harapan sih sebenarnya. Yes. Dimana sekarang nggak cuma Grab lah, gue yakin juga banyak di tempat-tempat lain di mana ada komunitas-komunitas perempuan yang Yeah. menyuarakan hal yang sama, semakin banyak yang menyuarakan hal yang sama. Dan gitu gue ya. butuh banyak teman-teman semua pokoknya untuk menyuarakan perempuan, laki-laki, everyone gitu Siap, untuk siap, menyuarakan siap, siap. bersama. Be an ally, don't be an enabler. Semoga don't kita be a hidup di silencer. Indonesia yang lebih aman dan nyaman. Aman dan ke nyaman. depannya. Mari kita jaga Mantap. kita bersama-sama. Siap. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Udah ngobrol Thank you sama kita. banget. Thank you banget. Terima kasih sudah Semoga dikasih ntar ada kesempatan lagi ngobrol. nih ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya, Ya, kali ya. Sama ha-ha. teman-teman mitra kali ya. Ha-ha. Iya dong. Menarik kali ya? Iya dong Bang, itu menarik tuh. Siap. Jangan lupa ajak saya. Hashtag saling jaga. Hashtag saling jaga. Itu. Iya, Mang. Boleh, Mang? Hashtag saling jaga dan hashtag ajak saya. Omang. Hashtag ajak Omang. Betul. Nah, tadi kan kita udah janjiin kuis ya, bener ya? Iya, kuisnya. Nah, jadi buat para penonton kita nih, mitra-mitra nih, kalau mau dapetin hadiah, gampang aja nih. Tebak apa judul lagu terbaru dari Kayako? Bener gak? Benar. Dan Nah, hadiahnya caranya ada gimana? 100.000 OVO. Caranya Bang, abang dong. Tulis di kolom komentar jawabannya plus akun Instagram kalian ya, berhadiah 250.000 untuk 2 orang terpilih. 2 Ya. orang terpilih. Masing-masing apa gimana? Masing-masing dapat 250.000, lumayan banget itu. Ah, Iya nggak sih? Aku pun mau. Bener. Iya. Gimana sih cara taunya lagunya Kayako yang terbaru apa? Follow di Instagram kali ya. Ya, ITSYACKO. It's Itu dia. Yako. It's Yako. Iya. Nah, tapi jangan Yako doang ya. Betul di banget, follow. Follow iya. kita juga di sahabat Grab ID. Ya. Itu dia, jangan sampai lupa. Nah, dan jangan, mungkin kalian juga bisa juga untuk DM kita dan mungkin sharing cerita-cerita apa lagi yang kira-kira bisa kita obrolin di sini. Barangkali ntar kalian yang duduk di sini dan ngobrol bareng kita. Bener banget, dan jangan lupa buat para sahabat semua di subscribe, like, and comment juga. Yang paling penting apa Bang ya? Tombol loncengnya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, Mang ya. Iya. kurang Siap, lebih. akhir kata, Mang. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Komong Belantara. Serian, Dan saya Yako. jangan lupa. Sobat dulu. Dan